Salam semangat, salam sejahtera, dan salam kasih untuk baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita membaca firman Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Adapun firman Tuhan hari ini ialah Amsal 23 ayat 18 begini bunyinya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar Tuhan. Berikanlah kami pengertian-Mu, ajari kami, agar kami dapat melakukan segala ajaran-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang cerdas hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kali ini adalah hidup berpengharapan. Bacaan Alkitab kita dari 2 Korintus 4 ayat 8. Nah, kita harus mengerti dulu apa arti dari makna hidup berpengharapan. Nah, kita harus lihat dulu apa arti dari hidup. Hidup adalah keberadaan makhluk di dunia yang memiliki konsep menjalani peristiwa. Sedangkan berpengharapan adalah suatu sikap hati seseorang memohon sesuatu untuk terjadi di dalam kehidupannya, berpacu pada harapan perubahan hidup yang lebih baik. Maka, makna hidup berpengharapan adalah sikap hidup yang optimis, mensyukuri setiap kejadian yang ada di dalam hidup, dan yakin akan kebaikan yang hadir setelah penderitaan. Dalam Alkitab, hidup berpengharapan ialah hidup dalam rasa syukur, bersandar kepada Tuhan, memohon segala hal kepada Tuhan, dan menyerahkan segala proses kehidupan kita kepada Tuhan serta yakin teguh terhadap penantian janjinya. Lihat di Mazmur 119 ayat 146 sampai 148. Amsal 23 ayat 18 mengatakan orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan memiliki masa depan. Bahkan Tuhan akan menegaskan kita tetap berpengharapan dalam keteguhan hati dan tidak gemetar menghadapi apapun. Karena Tuhan sendiri yang akan berjalan menyertai kita. Kita bisa bandingkan di Ulangan 31 ayat 6. Contoh yang memiliki harapan ialah Simeon, yaitu seorang yang sudah tua tapi ia tetap teguh meyakini akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Kita bisa baca di Lukas 2 ayat 26. Dan karena keyakinannya yang teguh, Simeon pun bisa melihat Sang Mesias dan harapannya pun menjadi nyata. Pentingnya memiliki harapan. Pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebuah kapal tanpa sau akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan, akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Nah, kita pasti pernah merasakan kehidupan yang susah. Bila hidupmu mengalami kesusahan, seperti putus asa, kesedihan, dan bahkan berbagai masalah kehidupan yang membuat kita seakan-akan merasa hancur. Tapi, ingatlah, kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Kehidupan akan lebih baik di masa depan yang akan kita alami. Dan juga kita harus terus mendorong diri kita untuk tetap berusaha di dalam doa. Seperti yang dialami Paulus
Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 8. Di sini, Paulus mengajarkan kita dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan sedih, kita wajib untuk berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas yang pertama. Nah, dalam tugas ini kalian tulis ciri-ciri berpengharapan dan ciri-ciri orang yang tidak berpengharapan sebanyak 5 masing-masing. Nah, dalam kolom ini kalian tulis dan bisa lihat di kehidupan sehari-hari bagaimana orang-orang yang berpengharapan dan orang-orang yang tidak berpengharapan. Tulis dalam buku latihan, kemudian dipoto dan dikirim ke WA Ibu. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saat hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya, kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam pengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita, dan Dia tidak akan mengecewakan kita. Menyatakan pengharapanmu melalui tulisan. Nah, sekarang buatlah sebuah karangan tentang pengharapanmu. Boleh tentang cita-citamu, boleh tentang harapanmu kepada keluargamu, boleh juga harapanmu akan masa depanmu, maupun harapan yang kamu inginkan di dalam hidupmu. Bisa berbentuk puisi maupun berbentuk cerita. Kemudian, videokan dirimu membaca karangan tersebut dengan durasi video 2-5 menit. Wajib memakai seragam sekolah, lalu hasilnya dikirim kepada ibu. Semangat mengerjakan. Baiklah, kita akan menutup dengan doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, menjadikan kami menjadi orang yang penuh dengan harapan. Biarlah Tuhan harapan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati kami selalu Tuhan dan tetap lindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.